Nah, kita harus tekankan juga kalau misalkan diresepkan antibiotik yang harus digarisbawahi itu kita harus kan dihabiskan tuh. Nah, untuk cara minumnya juga harus tepat tuh Teh. Dari cara menggunakan obat kita harus ketahui dari indikasinya dulu. Nah, sebagai masyarakat umum Teh, kita kan juga harus kenalan sama obat dengan cara dagu sibu. Nah, Iya. apa dagu sibu Teh? Asa baru denger aku mah. Buat dagu sibu sendiri itu suatu singkatan sih Teh. Jadi ada dagu sibu di situ, dari da-nya itu kita tahu tuh sebagai dapatkan obat. Kemudian ada gu tuh. Gu itu diartikannya sebagai gunakan. Jadi biar kita tahu tuh cara menggunakan obat seperti apa. Kemudian ada si-nya itu simpan. Jadi untuk penyimpanan obat yang baik dan benar itu seperti apa. Juga ada bu-nya itu untuk pembuangannya. Pembuangan. Ya, jadi untuk cara buang obat yang benar tuh gitu. Benar ya, karena memang obat itu harus dibuang ya, jangan disimpan terlalu lama juga. Iya, ya. betul. Jadi dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Betul, betul, tuh listeners. Jadi tujuan kita dari bisa mengenal obat itu tuh sebenarnya untuk apa sih Teh? Untuk tujuannya sendiri kan kita tuh biar tahu tuh Teh, kalau misalkan dapat obat nih, kita itu pasti kan harus tahu dari itu khasiatnya tuh untuk apa tuh, atau kegunaannya untuk apa. Kemudian selain untuk kegunaannya, pasti kalau nanti ada obat yang tersimpan dan ada sisa, misalnya obat itu nggak harus sampai habis tuh Teh ya. Jadi biar kita tahu cara penyimpanannya seperti apa, biar aware juga gitu. Terus nanti tuh untuk kedepannya saya bisa untuk efektivitas dari terapi obat sendiri gitu. Jadi memang cara penyimpanannya juga harus beda-beda Iya, ya. Tapi sebelum beda-beda. ke cara penyimpanan, sebenarnya obat itu bisa kita bedain nggak? Kayak misalnya apa sih bedanya obat dengan lingkaran merah apa dan segala macam, itu mungkin bisa dijelasin? Oh iya boleh. Kalau misalkan untuk cara membedakan obat itu sendiri, misal dari satu tuh kita dapat lihat dari namanya dulu nih Teh. Misalkan mungkin teman-teman sendiri udah pernah tahu tuh apa tuh yang namanya obat paten. Ada lagi tuh yang namanya obat generik. Ada lagi nih obatnya tuh obat generik bermerek. Kan suka ada gambar-gambar Teh. Iya betul. Obat keras merah. Iya. Itu tuh Nah, bedanya gimana? kalau yang tadi saya sebutin kan itu dari namanya dulu Teh. Nah, ada juga tuh dari logo obat itu sendiri. Nah, yang pertama tuh ada yang kalau kita lihat di kemasannya itu lingkaran hijau. Nah, itu tuh tandanya dia itu obat bebas gitu. Jadi itu bisa didapetin tanpa resep dokter. Tapi jangan lupa nanti untuk cara mendapatkannya pun gak sembarangan. Kemudian ada lagi tuh yang logonya tuh nanti di kemasannya ada lingkaran berwarna biru. Nah, itu tandanya obat bebas terbatas. Ada lagi tuh Teh obatnya tuh yang logonya dia warna merah, tapi di tengahnya itu ada huruf K-nya. Nah, itu dia pasti kita tahu sebagai obat keras yang harus pakai resep dokter. Ada lagi nih, mungkin ini yang jarang diketahui tuh kayak ada tandanya tuh lingkaran, dia itu di tengahnya ada tanda palang merahnya. Nah, itu sebagai obat-obat narkotika. Nah, di sini kita harus ketahui jangan sembarangan dapat obat gitu. Narkotika, jadi harus pakai harus pakai resep dokter. Tapi apa ya namanya, apakah berarti obat yang dijual bebas itu berbahaya atau gimana sih? Walaupun kita sama-sama tahu itu sebenarnya hanya untuk sekedar jangkauan aja gitu ya. Benar nggak sih Teh? Nah, untuk dari si obat itu kan kita biasanya dapetinnya itu yang orang-orang tahu kayak di apotek gitu ya. Terus apoteknya pun atau dari toko obat misal, ada di sini toko obat. Nah, kalau toko obat sendiri pun itu harus ada izinnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sembarangan dapat obat juga sih lebih baik nggak usah ya Teh ya, soalnya kan kita nggak tahu juga apakah itu udah dapat izin dari BPOM-nya atau seperti kayak gitunya gitu Teh. Jadi harus perizinannya harus walaupun itu betul dalam juga. merek. Nah, kalau untuk cara menggunakannya sebenarnya yang baik seperti apa? Karena kita kan kadang kalau ke dokter nih, orang suka bawa banyak obat. Iya. Tapi sebenarnya ada satu antibiotik, satu vitamin, satu untuk penghilang apa gitu istilahnya. Nah, yang harus habis tuh antibiotik kan. Betul. Nah, si obat-obat yang tidak habis ini tapi kita sudah baikkan itu bisa bertahan berapa lama? Oke, kalau dari berarti ini penyimpanannya nih Teh ya. Kalau misalkan obat misal kita tuh diresepkan sama dokter nih ada antibiotik.
kemudian ceritanya lagi demam, batuk, pilek gitu kan, sama vitamin. Nah, kita harus tekankan juga kalau misalkan diresepkan antibiotik yang harus digarisbawahi itu kita harus kan dihabiskan tuh. Nah, untuk cara minumnya juga harus tepat tuh Teh. Dari cara menggunakan obat kita harus ketahui dari indikasinya dulu. Jadi kalau misalkan ternyata saat ini misalkan ada yang meresepkan tuh dokter untuk demam, tapi di sini ada keterangan tuh bila demam saja. Kalau misalkan udah nggak demam nih, di stop nih obatnya. Terus ada misalkan kalau yang batuk pilek juga sama tuh ya, jangan nggak sampai habis juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk antibiotik ini sendiri karena dia apa ya, indikasinya kan untuk hal yang ini gitu, itu namanya yang khusus. Nah, jadi kalau misalkan diresepkan antibiotik, kita itu harus meminumnya tuh di waktu yang tepat. Jadi, misalkan 2 kali sehari itu harus per 12 jam.